Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita di minggu yang baru ini. Apa kabar semuanya, jemaat dan simpatisan Gereja Rasuli Indonesia Berkat? Kiranya saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat, penuh ucapan syukur, sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun saat ini kita tengah waspada akan meningkatnya kasus virus Omikron. Biarlah kondisi ini membuat kita semakin terpacu untuk lebih dekat lagi terkoneksi dengan Tuhan, antara lain melalui waktu-waktu ibadah kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hidup kita dipenuhi dengan pengharapan yang mendatangkan sukacita. Firman Tuhan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 18-19. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah pagi ini akan dilayani oleh hambanya, Bapak Wakil Gembala kita, Bapak Pendeta Yosua Jab, dengan tema transformasi komunitas. Saudara-saudaraku, mari kita duduk tenang, dengan sungguh-sungguh kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami, satu-satunya sumber pengharapan kami. Kami bersyukur atas matahari yang bersinar terang. Bersyukur atas kecukupan yang senantiasa Engkau karuniakan bagi kami. Bersyukur atas kesehatan ataupun sakit penyakit, serta berbagai persoalan yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami. Bersyukur atas rahmat-Mu yang tidak pernah habis. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang setia terus mengiringi kami di sepanjang waktu. Bersyukur atas pengampunan dosa yang Engkau nyatakan bagi hidup kami, sehingga kami diangkat dari kematian kekal dan kehidupan yang sia-sia. Bapa, jika kami ada dalam ibadah hari ini, terima kasih karena Engkaulah yang melayakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Biarlah mulut dan hati kami bersorak-sorak memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah setiap langkah kami di minggu yang baru tidak akan pernah lepas dari pertolongan dan perlindungan-Mu. Bapa, kami berseru kepadamu, membawa siapapun saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan. Jika Engkau sudah menyatakan perisai dan kuasa kasih-Mu bagi kami, maka Engkau pun rindu menyatakan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang menghadapi persoalan-persoalan mereka masing-masing. Diberkatilah kiranya semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kehidupan yang penuh berlimpah anugerah-Mu. Diberkatilah kiranya hamba-Mu Bapak Yosua Jab yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman, urapan ilahi bagi hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman ini boleh menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna melalui kehadiran banyak orang, melalui komunitas dalam hidup kami. Api Roh Kudus
Terus hidupi kami, agar kami anak-anak-Mu bersatu padu hidup atas kebenaran firman-Mu, sampai Tuhan menjemput kami sampai selama-lamanya. Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami beribadah saat ini. Biarlah kemuliaan-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Gribers, selamat hari Minggu, selamat beribadah di minggu terakhir di bulan Januari ini. Kita mau angkat pujian Hatiku Percaya. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan. Transformasi komunitas. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Kami bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Janganlah padamkan roh dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk menyiapkan hati kita mendengar firman-Nya. Kita angkat pujian ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu tiada pernah berubah.
berubah. Firman-Mu menolong hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Kehidupan bios saudara selama seminggu ini. Apakah ada perubahan? Ada kemajuan? Mungkin dalam seminggu ini belum banyak yang berubah. Belum ada perubahan apa-apa. Masih sama seperti sebelumnya. Tapi mungkin juga ada di antara Anda yang mengalami transformasi hidup selama seminggu ini. Barangkali pindah tempat kerja, saudara dapat pekerjaan yang baru dengan gaji yang lebih besar mungkin. Atau barangkali ada juga yang baru saja pindah rumah, menempati rumah yang baru. Mungkin juga ada di antara saudara yang mengikuti ibadah pagi hari ini, baru saja punya baby, ya, atau punya cucu. Atau mungkin juga ada yang baru saja melangsungkan pernikahan. Seperti satu keponakan saya melangsungkan pernikahan di Jogja. Tentu saya tidak bisa menghadirinya, saudara. Dan ada satu juga cucu saya, maksudnya cucu dari kakak perempuan saya yang melangsungkan pernikahan di hari Sabtu kemarin. Ya, itu terjadi perubahan di dalam kehidupannya, di dalam hidup pribadinya tentunya. Memulai satu rumah tangga yang baru. Dan itu adalah salah satu transformasi hidup bios yang minggu lalu sudah kita bahas, yang tentu juga berkaitan dengan fisik atau dengan kehidupan duniawi kita. Nah, lalu bagaimana dengan hidup Zoe, saudara? Sebelum melanjutkan, saya mau koreksi sedikit, Bapak Ibu Saudara. Zoe itu lebih tepatnya kalau kita baca atau kita lafalkan dengan nama Zoe maksudnya, ya. Itu jauh lebih tepat, Zoe. Nah, lalu bagaimana kehidupan Zoe, saudara, selama 1 minggu ini?
Apakah ada perilaku yang berubah, yang lebih baik? Apakah ada kelakuan-kelakuan manusia lama yang berhasil saudara tanggalkan selama seminggu ini? Atau adakah perilaku manusia baru yang sudah lebih mampu saudara kerjakan di dalam kehidupan saudara selama 1 minggu ini? Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat ulang renungan firman Tuhan minggu yang lalu dari Kolose 3 pasal yang ke-5 sampai yang ke-17. Bahwa kita ini telah mengalami dan harus melakukan 3 tahapan transformasi hidup Zoe. Yakni yang pertama, transformasi posisi atau position transformation. Di mana karena kasih anugerah Allah, kita sudah diubah posisinya. Statusnya kita sudah berubah. Kita bukan lagi manusia lama, tetapi sudah ditransformasi menjadi manusia baru lewat karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kita adalah manusia baru. Masih ingat ya saudara? Yang kedua adalah transformasi perilaku atau behavior transformation, yakni perubahan perilaku kita lewat pertolongan Roh Kudus tentunya, yang mengerjakannya di dalam diri kita secara terus-menerus. Transformasi perilaku tentunya diawali dengan transformasi pikiran, kemudian transformasi perasaan, dan akhirnya sikap serta perilaku kehidupan kita. Jadi kita adalah manusia baru yang berperilaku, memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, kasih, dan selalu bersyukur senantiasa. Ya, ini adalah perilaku atau kelakuan baru kita sebagai manusia baru yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini saudara, kita akan membahas transformasi yang ketiga, yaitu transformasi komunitas atau community transformation. Nah, sebelum membahasnya, saya ingin mengajak kita semua, mari kita berdoa, kita minta pimpinan tuntunan Roh Kudus, supaya kita mengerti akan firman yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik dan kehidupan bios yang baik. Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan jasmani kami. Terima kasih ya Bapak buat perlindungan-Mu, juga pertolongan Tuhan ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di surga, kami memohon kiranya pada pagi hari ini Tuhan berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu yang akan sebentar kami renungkan bersama-sama. Dan urapi hamba-Mu supaya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar perkataan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semua kembali membaca dari Kolose pasal yang ketiga. Ya, kali ini kita akan baca dari ayat yang ke-12 Saudara sampai yang ke-17 saja ya. Ayat ke-12 sampai ke-17 demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur
seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap ada kesempatan memberikan training, saya selalu suka menceritakan suatu analogi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pendeta pada suatu hari Sabtu. Dia sejak pagi tengah sibuk mempersiapkan khotbah yang akan disampaikannya pada ibadah minggu keesokan harinya. Dan setelah beberapa waktu merenungkan untuk memikirkan tema khotbahnya, namun belum juga dia mendapatkan ide tentang tema khotbahnya itu. Kemudian anaknya yang berumur kira-kira 6 tahun ya, datang mengganggu si pendeta ini, ya, ayahnya ini. Nah, sehingga dia tidak bisa konsentrasi untuk mempersiapkan khotbahnya. Lalu pendeta itu, saudara, berpikir keras, bagaimana ya supaya si anak itu tidak mengganggunya, supaya dia bisa konsentrasi mempersiapkan khotbahnya. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide. Dia ingat dia punya sebuah buku yang di dalamnya ada gambar peta dunia. Kemudian pendeta itu mengambil atau menyobek gambar itu dari bukunya, kemudian diperlihatkanlah peta dunia kepada si anak. Kemudian si pendeta itu merobek-robek gambar peta dunia itu, saudara. Ya, di hadapan anaknya dia merobek-robek, kemudian sobekan-sobekan itu dia kasih kepada anaknya. Dengan dia bilang begini, "Nah, kamu tadi kan sudah melihat bahwa sobekan kertas ini awal mulanya adalah sebuah gambar peta dunia. Sekarang kamu bawa lembaran sobekan-sobekan ini, kemudian kamu pergi main dan susunlah potongan-potongan sobekan itu sampai kembali menjadi seperti semula. Ya, ada gambar peta dunia." Demikian pendeta itu memberikan arahan kepada anaknya itu. Kemudian si anak ini dengan senang dia mengambil sobekan-sobekan kertas itu dan dia pergi untuk menyusunnya kembali sesuai arahan dari ayahnya itu. Nah, si pendeta akhirnya bisa bernafas lega, ya anaknya tidak lagi mengganggu dan dia bisa kembali konsentrasi untuk mempersiapkan khotbahnya. Tetapi belum 1 jam kemudian anaknya itu sudah lagi datang kepada ayahnya, ya, sambil dia lari-lari, dia senang, dia katakan, "Papa, aku sudah berhasil, aku sudah menyelesaikan menyusun potongan kertas tadi, sehingga lihatlah sudah ada gambar peta dunia kembali seperti semula." Nah, si pendeta ini heran, kok bisa si anak kecil ini dalam waktu yang tidak terlalu lama berhasil menyusun sobekan-sobekan kertas itu sehingga kembali seperti semula ada gambar peta dunianya. Kemudian si pendeta ini, saudara, dia bertanya kepada si anak, "Nah, kamu pintar sekali. Coba jelaskan kepada ayah bagaimana kamu bisa menyusun potongan kertas itu begitu cepat sehingga bisa kembali seperti semula, ada gambar peta dunianya." Kemudian dengan wajah tersenyum si anak itu mengatakan, "Tadi waktu papa sobek-sobek kertas itu, sebetulnya di belakang tuh ada gambar orang, ya, ada gambar manusia yang besar. Jadi saya menyusun potongan kertas itu bukan dari peta dunianya, tapi berdasarkan gambar orang itu, Pak. Ya, jadi jauh lebih mudah. Nah, makanya saya bisa berhasil." Dan saudara, seketika si pendeta itu mendapat satu hikmat tentang tema khotbahnya yang sedang dia persiapkan. Judulnya begini, saudara, "Betulkanlah manusia, maka dunia akan jadi betul."
Ya, betulkanlah manusia, maka dunia akan jadi betul. Ya, tentu itu ide yang sangat cemerlang ya Bapak Ibu Saudara. Didapat dari kisah si anak tadi, di mana dia menyusun potongan kertas yang sudah sobek-sobek itu berdasarkan gambar manusia. Maka secara otomatis ketika dibalik, peta dunia sudah tersusun dengan baik. Nah, jadi sekali lagi, betulkanlah manusia, maka dunia akan jadi betul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita mengerti bahwa keadaan dunia saat ini adalah sebetulnya tergantung dari manusia-manusia yang ada tinggal di dalam dunia ini. Ya begitu banyak bencana banjir, tanah longsor, ataupun kebakaran hutan terjadi, itu adalah karena ulah manusia. Bahkan konon ya gempa bumi, gunung meletus, juga itu adalah akibat perbuatan manusia yang merusak keseimbangan alam. Betul ya? Nah, kita juga mengerti bahwa begitu banyak penderitaan yang dialami oleh manusia di dunia ini, baik karena ada kejahatan, karena ada sakit penyakit, virus yang sedang merebak menjadi pandemi seperti sekarang ini, ada kecelakaan, sampai juga ada kelaparan, itu juga karena ulah manusia. Ya, gambar manusia saat ini sudah rusak, tidak lagi sesuai dengan gambar Khaliknya yang menciptakan. Itu karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Maka tepat sekali tema khotbah si pendeta tadi. Betulkanlah manusia, maka dunia akan jadi betul. Ya, betulkanlah gambar manusia yang sudah rusak itu, maka dunia akan jauh lebih baik tentunya. Atau dengan kata lain, jika kita ingin dunia kita ini menjadi lebih baik, maka kita harus memperbaiki manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Nah, sekarang mari kita bahas tentang transformasi komunitas yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Bicara komunitas, komunitas itu sebetulnya ada satu lingkungan hidup di mana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam berinteraksi itu tentu ada satu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ada juga yang mempengaruhinya bersifat positif, tetapi ada juga pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkan karena interaksi antar manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran orang Kristen di komunitasnya seharusnya mampu memberi pengaruh yang positif dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilih oleh Allah. Orang Kristen harus dapat menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Tentu Tuhan menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang berpengaruh di komunitas mereka. Karena mereka semakin serupa dengan Kristus dan bukannya menjadi serupa dengan dunia ini. Tentu demikian juga dengan kita. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan supaya kita bisa berpengaruh yang positif, menjadi agen perubahan di komunitas kita. Karena kita juga harusnya semakin menjadi serupa dengan Kristus dan bukannya kita menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 firman Tuhan mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang besar. Jadi saudara, kita sudah diubah menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya kita harus hadir di tengah-tengah komunitas kita, mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga perilaku hidup kita itu bisa berdampak yang positif terhadap komunitas kita, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan terbalik ya saudara, bukan lingkungan yang berubah terlebih dahulu, melainkan diri kita lah yang harus terus berubah. Perilaku kita yang harus terus diubahkan, sehingga kita bisa menjadi agen-agen perubahan di dalam komunitas kita. Nah, dengan cara demikian, maka kita telah memenuhi fungsi kita sebagai garam dan terang dunia.
dan lingkungan atau komunitas kita itu akan bisa merasakan dampak atau pengaruh dari fungsi kedua metafora tersebut, di mana kita bisa berperan di dalam lingkungan kita, berdampak yang positif terhadap lingkungan kita, sehingga kita boleh menjadi agen-agen perubahan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, namun pertanyaannya saudara, di komunitas manakah kita harus menjadi agen perubahan? Sehingga kita bisa melakukan transformasi komunitas sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Di komunitas mana kita harus berdampak, Bapak Ibu Saudara? Mari kita perhatikan sekali lagi di ayat yang ke-15. Ya. Di ayat yang ke-15 firman Tuhan katakan begini, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Saya ingin menggarisbawahi kata menjadi satu tubuh. Jadi sebetulnya kita tentu sudah tahu, kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus menjadi agen perubahan di dalam tubuh Kristus, komunitas tubuh Kristus. Artinya apa? Artinya yang pertama, Tuhan mau kita menjadi agen perubahan di kalangan anak-anak Tuhan, di kalangan orang-orang Kristen. Nah, mengapa hal ini penting? Karena kita tahu, saudara, bahwa di sekeliling kita ada banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang masih mengenakan kelakuan manusia lama. Mereka belum mengalami transformasi perilaku, sehingga masih fokus kepada kehidupan bios atau kehidupan duniawi, dan belum serius untuk fokus dan mengutamakan hidupnya kepada hidup yang zoe, ya, kehidupan rohani, betul ya. Dan itulah sebabnya kita dipilih untuk menjadi agen perubahan di kalangan anak-anak Tuhan, di komunitas tubuh Kristus. Dan komunitas tubuh Kristus itu, saudara, bukan hanya ada di gereja, tetapi justru ada lebih banyak di dunia sekuler, di dunia usaha atau di dunia kerja. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara kehidupan rohani atau hidup zoe, itu bukan hanya ketika kita hari Minggu ada di gereja beribadah, tetapi justru di dalam kehidupan keseharian kita, di dunia sekuler, kita harus menjadi agen perubahan. Ya, mereka juga adalah anggota-anggota tubuh Kristus, betul ya, yang harus ditransformasi lewat sikap hidup kita yang menjadi teladan, yang mencerminkan karakter Kristus di dalam keseharian kita. Ya, saudara tentu tahu, saya selain menjadi hamba Tuhan juga melayani di dunia sekuler di sebuah perusahaan di daerah PIK sana. Nah, sejak saya bergabung, saudara, di bulan Juli tahun 2020, ya, saya berusaha untuk membina anak-anak Tuhan yang ada di sana. Dan juga saya mendorong mereka untuk ibadah setiap hari Jumat siang. Itu sebabnya kita ada persekutuan doa setiap hari Jumat siang. Dan puji Tuhan, saudara, ibadah yang awalnya hanya diikuti oleh beberapa orang saja, sekarang itu mulai diikuti oleh lebih dari 50 orang. Ya, baik secara onsite maupun secara online. Dan puji Tuhan juga yang terpenting adalah mereka mengalami perubahan perilaku, mereka mengalami kepenuhan roh. Dan secara progresif tentunya Roh Kuduslah yang mengubah mereka, perilaku mereka di dalam bekerja. Yang sebelumnya seringkali bersungut-sungut, seringkali berkeluh kesah, kurang semangat, ya. Nah, sekarang mereka sudah menjadi lebih baik, saudara. Ya, perilaku kerjanya sudah ditransformasi. Perilaku mereka sudah mengalami transformasi. Ya, bukan untuk membanggakan diri saya menceritakan ini kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi saya ingin menjadikan itu sebagai satu contoh bahwa kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk memberikan dampak. Kita dituntut untuk berupaya mentransformasi komunitas kita. Ya, Tuhan mau sekali lagi kita menjadi agen perubahan sehingga
komunitas di mana kita berada dan Tuhan tempatkan itu betul-betul berperan dengan baik sehingga kita bisa menjadi transformator, ya, kepanjangan tangan Tuhan untuk mengubah anak-anak Tuhan yang ada di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komunitas berikutnya yang kedua yang harus kita usahakan ada perubahan, ada transformasi, itu adalah keluarga kita. Tentu Bapak Ibu Saudara masih ingat ya akan khotbah dari Bapak Gembala Pendeta Renaldo Panggabean tentang keluarga yang ditransformasi. Masih ingat? Ya, beliau mengatakan bahwa sesuai firman Tuhan, setiap anggota keluarga itu harus mengalami kepenuhan roh, saling merendahkan diri dan takut akan Tuhan, sehingga keluarga bisa mengalami transformasi. Itu artinya setiap anggota keluarga, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak-anak, ya harus bisa juga menjadi agen perubahan di dalam komunitas keluarganya tentunya. Itu memang bukan hal yang mudah ya saudara, karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Matius pasal 13 ayat 57 begini, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Namun demikian kita harus terus berusaha, tentu dengan pertolongan Roh Kudus ya saudara, untuk bisa melakukan transformasi perilaku kita. Sampai kelakuan manusia baru kita itu dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Hidup kita bisa berdampak terhadap keluarga kita dan kita menjadi agen perubahan di dalam keluarga kita. Dan ini bukan cuma tugas orang tua ya, tetapi juga termasuk anak-anak. Jadi anak-anak yang mendengarkan khotbah ini, kalian juga harus menjadi agen perubahan di dalam keluarga kalian, ya, menjadi anak-anak yang baik dengan kelakuan yang baik, dan tentu itu juga bisa memberikan dampak terhadap kedua orang tua kalian, ya. Baik, minggu lalu saat saya tugas pelayanan di luar kota, saudara, saya bertemu dengan seorang sahabat. Ya, saya ditunjukkan foto cucunya yang sudah berusia 4 tahun. Ya, gadis yang cantik, lucu, dan sangat menggemaskan. Kemudian langsung saya sebut namanya, ya ini nama samaran. Oh itu Angel ya, itu Angel kan Pak ya. Ya, oh ya betul, ya saya tahu anak itu saudara. Dan saya juga tahu dia adalah kakeknya pastinya. Angel sudah menjadi buah hati bagi seluruh keluarga. Bukan cuma mama papanya, tapi juga oma, opa, serta om dan tantenya, saudara. Ya, dan saya sangat kenal betul dengan Mama Angel. Kita sebut saja teman saya itu ya Mama Angel. Nah, sejak sebelum menikah, saya sudah kenal dia, si Mama Angel ini. Dan saya juga tahu bagaimana pergumulannya di dalam keluarga. Karena beberapa kali bertemu saya untuk konseling, baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Nah, Mama Angel, saudara, itu adalah seorang menantu yang kurang bisa diterima oleh keluarga Papa Angel. Ya. Nah, ada banyak alasan yang tidak bisa saya ungkapkan di tempat ini saat ini. Ya. Dan tapi yang begini, sejak mereka menikah, ya Papa Angel itu terutama seringkali bersikap kasar kepada Mama Angel. Suka marah, bahkan sampai suka memukul. Dan beberapa kali juga si Mama Angel ini sempat konseling lewat telepon, satu kali pernah bertemu tatap muka, dan dia menceritakan ya kekasaran suaminya itu. Dan dia merasa sudah nggak tahan, belum lagi menghadapi perlakuan dari ibu mertuanya yang sangat sinis kepada dia. Dia bilang, saya nggak tahan Pak Pendeta, saya pengen lari dari rumah. Ya, pada saat itu dalam keadaan mengandung. Ya tentu saya berkeras untuk menasihati dia, ya membujuk dia untuk tetap bersabar, ya menghadapi situasi yang sulit itu. Tetap saya katakan kamu adalah istri, tetap harus tunduk kepada suami, itu kata firman Tuhan.
Ya, dengan orang tua, meskipun itu adalah mertua, tetap harus menghormati apapun perlakuan yang dia berikan kepada kamu. Jadi kamu harus tetap bertahan. Dan ada satu ayat yang sering saya sampaikan kepada dia ketika dia konseling untuk menguatkan dia, ya. Di dalam Roma 12 pasal ayat yang ke-12. Ya, berbunyi begini Saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Nah, ayat ini yang selalu dia ingat untuk tetap bertahan di dalam situasi yang sulit, bahkan dalam penderitaan, perlakuan yang kurang menyenangkan itu. Ya, singkat cerita begini Saudara, Mama Angel terus berusaha menjaga sikapnya, perilakunya. Dia tidak melawan suaminya, dia juga tetap sopan, hormat kepada orang tuanya, tetap bersabar, ya tetap tekun dia berdoa dan mendoakan suaminya, mertuanya, semua dia doakan. Sampai akhirnya mendekati kelahiran si Angel, dia sempat memberitahu saya bahwa Papa Angel, suaminya itu mulai ada perubahan sikap, ya, perilaku yang berubah. Dan sejak Angel lahir, lebih banyak perubahan yang dialami oleh Papa Angel terjadi. Nah, akhirnya Papa Angel suatu ketika setelah Angel lahir, dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan dan dia digerakkan kemudian untuk studi teologi, ya, di Jakarta tentunya. Dan saat ini puji Tuhan Papa Angel sudah hampir menyelesaikan program S2 teologinya. Ya, dan Mama Angel bercerita dengan penuh keharuan bahwa sudah sangat berubah total perilaku Papa Angel dari sebelumnya. Ya, tentu itu semua adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan ya Saudara. Namun yang saya ingin tekankan adalah karena sikap perilaku Mama Angel yang tetap sesuai dengan firman Tuhan, dengan perilaku sebagai manusia yang baru, maka itu akhirnya berdampak terhadap suaminya. Dan bukan cuma terhadap suaminya rupanya, terhadap mertuanya juga sangat banyak berdampak. Ya, sekarang ini mereka hidup penuh kebahagiaan, penuh kasih sayang, tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi perlakuan kasar. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu apabila mungkin di antara saudara ada yang kurang lebih mengalami situasi yang sama dengan Mama Angel, saya ingin meneguhkan kita semua. Yuk, kita jangan menyerah, ya. Tetap kita bersabar, tetap kita bertekun di dalam penderitaan, tetap kita berdoa, kita tetap minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam diri kita, sehingga kita tetap mempunyai perilaku sebagai manusia yang baru, yang penuh kasih, yang penuh pengampunan, penuh kemurahan, kelemah lembutan, dan percayalah bahwa suatu hari, suatu saat dengan kehendak Tuhan, pertolongan Roh Kudus, maka apa yang kita kerjakan, perilaku kita itu pasti akan berdampak yang baik terhadap komunitas kita, terhadap keluarga kita. Ada amin Saudara. Ya, oleh karena itu jangan menyerah, ya, tetap bertahan, tetap bertekun, ya, selalu minta pertolongan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya, Roma 12 ayat 12 biarlah boleh menjadi pedoman kita sekali lagi untuk supaya kita tetap kuat di dalam pencobaan kehidupan kita, ya. Baik, komunitas yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah komunitas kita secara umum saya katakan. Ya, baik komunitas pertemanan, ya, komunitas sosial, kegiatan sosial, atau juga ada komunitas persepedaan, maksudnya teman-teman kumpul naik sepeda gitulah ya, atau permotoran, atau komunitas kelompok olahraga. Ya, komunitas apa saja deh, ya, di mana kita adalah menjadi salah satu anggota atau bagian di dalamnya. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, Saudara, kita harus dengan paradigma yang baru meninggalkan paradigma yang lama sehingga kita boleh memberikan warna dan memberikan kekuatan, pengaruh yang kuat terhadap lingkungan kita.
terhadap komunitas kita, terhadap teman-teman kita yang ada di sekeliling. Ya tentu kita harus mengerti bahwa Allah memberikan suatu tujuan kepada gerejanya, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk apa? Ikut ambil bagian di dalam rencana besar Allah, menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita di dunia ini. Jadi bukan hanya dunia gereja atau dunia rohani, tetapi di dunia sekuler, dimanapun kita Tuhan tempatkan, kita harus memberikan pengaruh yang kuat. Ya, kita harus menjadi agen perubahan. Kita harus melakukan transformasi komunitas kita. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus ya saudara. Nah Allah ingin setiap orang percaya itu bergabung ke dalam misinya untuk memperlebar kuasa kerajaannya. Ya, baik di perusahaan, baik di lingkungan tempat tinggal kita, baik di kota di mana kita tinggal, bahkan sampai di negara di mana kita menjadi warganya pada saat ini. Dimanapun kita berada, Tuhan ingin kita ikut ambil bagian di dalam pekerjaannya, yaitu memperluas kerajaan Allah. Nah, saudara, dengan menanggalkan manusia lama kita, perilakunya, dan mengenakan perilaku atau kelakuan manusia baru, maka orang-orang akan melihat ada transformasi hidup kita, ada transformasi perilaku kita, dan tentu itu akan berdampak yang positif bagi mereka. Sehingga kita sekali lagi boleh menjadi garam dan terang. Kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, dengan demikian kita sudah mengerjakan transformasi komunitas seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, bukan cuma komunitas di kalangan anak-anak Tuhan, bukan cuma di komunitas gereja kita harus melakukan sesuatu, jadi agen perubahan. Tetapi di mana Tuhan tempatkan kita, kita harus menjadi agen perubahan. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan itu saudara? Ya, sekarang mari kita lihat lagi dari ayat bacaan kita. Coba saudara perhatikan di ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 saudara. Nah, ayat 15 firman Tuhan katakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dalam versi mudah dibaca dikatakan demikian saudara. Biarlah damai sejahtera yang diberikan Kristus menguasai pikiranmu. Nah, jadi untuk menjadi agen perubahan itu saudara, hati dan pikiran kita itu harus ada damai sejahtera. Yang dalam bahasa Ibraninya tentu saudara tahu, yaitu shalom. Shalom artinya itu damai, sejahtera, sentosa, aman, selamat, ada perdamaian, ada ketenangan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan completeness. Ya, completeness. Nah, hal ini dimaksudkan saudara bahwa ada satu perasaan dan pikiran yang damai, ya, bukan yang dalam penuh kegelisahan, bukan dalam penuh kekhawatiran, dalam penuh kecemasan, apalagi dalam keadaan yang penuh kebencian dan dendam, atau ada kepahitan. Tapi hati dan pikiran kita harus ada damai sejahtera. Maka itulah yang akan membuat kita mampu untuk menjadi agen perubahan. Ya, kalau hati kita dipenuhi oleh mungkin kebencian, iri hati, atau semua yang negatif, tentu saudara tahu kita akan mempunyai perilaku yang kurang baik tentunya. Dan itu pasti akan memberikan dampak yang kurang baik juga buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu sebabnya kita harus memelihara damai sejahtera Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi seharusnya damai sejahtera itu sudah menjadi milik kita saudara. Sudah ada di dalam hati dan pikiran kita. Tinggal bagaimana kita bisa memeliharanya terus-menerus. Sehingga kita mampu menjadi agen perubahan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, yang kedua saudara,
Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi agen perubahan. Yang kedua, dari ayat ke-16a. Ya, saya bacakan buat saudara. Ayat 16a dikatakan begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, versi mudah dibaca, saya bacakan, hendaklah firman Kristus tinggal di dalam kamu secara melimpah. Artinya apa, saudara? Artinya pikiran kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Makanya kita harus sering baca firman Tuhan, sering merenungkannya, sering mengingat-ingatnya. Dan yang terpenting adalah menghidupi firman Tuhan itu. Ketika firman Tuhan hidup di dalam diri kita, maka kita secara otomatis akan menghidupi firman itu. Artinya ya tentu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan firman Tuhan, saudara, maka pada waktu itulah orang akan melihat bahwa kesungguhan hati kita ya untuk bisa memperbaiki atau merubah sikap hidup kita itu, saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Dan tentu itu akan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Dengan demikian kita akan dimampukan untuk menjadi agen perubahan bagi komunitas kita. Yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga, saya bacakan dari ayat 16b, lanjutannya dari yang tadi ya. Sehingga kamu, dikatakan, dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Versi mudah dibacanya mengatakan begini, sehingga kamu dapat dengan segala hikmat mengajar dan menasihati, ya, bukan cuma menegur tetapi menasihati satu sama lain. Mengajar dengan hikmat, saudara. Ya, menasihati dengan hikmat. Ya, berarti di situ ada kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Ya, dan tentu firman Tuhan yang kita sampaikan bukan cuma sekedar omongan kita saja, tetapi adalah tercermin lewat perilaku kita. Nah, itu makanya istilahnya kita firman Tuhan itu harus hidup di dalam diri kita dan kita menghidupi firman Tuhan itu. Kita melakukan firman itu sehingga dengan demikian kita bisa mengajar dan menegur orang lain atau menasihatinya dengan sangat mudah karena kita sudah melakukannya. Hal yang tersulit adalah kalau kita tidak melakukan yang baik tetapi kita berusaha memberi nasihat yang baik. Tentu orang yang kita nasihati itu tidak akan mudah menerima. Kenapa? Dia bilang, kamu aja nggak melakukan kok mau menasihati orang gitu ya. Makanya kita harus melakukan, saudara. Sebelum kita bisa mengajar atau menasihati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itu sebabnya dari dulu saya sangat senang untuk mengajar. Kenapa? Karena dengan mengajar maka saya dituntut juga untuk mempraktekkan atau melakukan apa yang saya ajarkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita menghidupi firman Tuhan supaya kita mampu atau dimampukan mengajar dan menasihati komunitas kita. Sehingga dengan demikian kita sekali lagi boleh menjadi agen perubahan. Yang keempat, saudara, dari ayat yang ke-16 lanjutannya juga ya. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Versi mudah dibacanya begini, nyanyikanlah mazmur, kidung pujian dan lagu-lagu rohani dengan penuh rasa syukur dalam hatimu ya kepada Allah. Ya, artinya apa? Artinya ya kita harus suka memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian lagu rohani. Dan itu merupakan ungkapan syukur kepada Allah. Dan saudara tentu mengerti bahwa dengan memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani, itu sanggup untuk membuat hati kita itu menjadi gembira, ya, penuh rasa syukur. Mungkin ada kesedihan, tapi dengan menyanyikan puji-pujian, tentu Tuhan akan mengubahkan hati kita, ya, penuh dengan sukacita. Dan tentunya itu juga akan menjadi satu teladan, ya, akan dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan mereka tentu
juga akan terpengaruh dengan perilaku kita yang penuh sukacita, meskipun dalam berbagai macam persoalan penderitaan, tapi kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menaikkan pujian rohani, dan tentu kita dengan penuh rasa syukur itu akan dilihat oleh banyak orang, dan itu ya yang akan memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling. Ya, itu sebabnya saudara, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Ya, nyanyikan nyanyian rohani dimanapun saudara berada. Ya, jangan malu untuk menyanyikan lagu rohani kalau ada di tengah-tengah orang-orang yang non-Kristen. Justru itulah waktunya kita menjadi agen perubahan, ya, menjadi contoh teladan sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, baik. Yang kelima, saudara, ya, kita baca yang kelima di ayat 17 sekarang. Dikatakan begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudara, firman Tuhan katakan ketika kita berkata-kata, kita melakukan sesuatu, kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya ini bukan cuma dipakai ketika setiap kali kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan harus di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu tentunya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan sesuatu yang baik dong, ya, sesuatu yang pasti bermanfaat. Ya, nggak mungkin ya kan kita bilang kita marah-marah, kita memaki orang, dalam nama Tuhan Yesus, ya nggak mungkin. Ya tentu ada perkataan-perkataan yang baik, yang indah, yang sedap didengar yang kita lakukan. Nah, ini juga mengingatkan saya saudara bahwa setiap apa yang kita lakukan harus kita kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita selalu diingatkan bahwa kita harus melakukan yang baik. Kita harus melakukan yang berkenan kepada Allah. Ya, karena kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, amin ya saudara. Nah, jadi merangkum firman Tuhan pada minggu ini, dari minggu yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan transformasi hidup yang Zoe, ya, hidup kerohanian, di mana kita akan mengalami dan melakukan 3 tahapan transformasi hidup. Ya, sambil saudara boleh mencatatnya. Yang pertama adalah transformasi posisi. Yang kedua, transformasi perilaku, dan transformasi komunitas yang baru saja kita bahas. Dan untuk menjadi agen perubahan atau transformator, kita harus melekat kepada sang transformator yang sebenarnya, yaitu Allah, ya, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam komunitas kita harus menjadi transformator, agen perubahan. Di dalam komunitas keluarga, di dalam komunitas keluarga Allah, ya, yang menjadi tubuh Kristus, termasuk komunitas sosial di mana kita berada atau Tuhan tempatkan. Maka untuk kita mampu melakukan transformasi komunitas, kita harus melakukan 5 hal. Tadi sudah kita bahas, kita rangkum lagi saudara. Yang pertama, hati dan pikiran kita harus dipenuhi damai sejahtera Kristus. Yang kedua, firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita dan kita menghidupi firman itu. Yang ketiga, kita mengajar dan menegur dengan penuh kasih tentunya. Yang keempat, penuh sukacita dengan menaikkan pujian dan nyanyian rohani, apapun keadaan yang kita alami. Dan yang terakhir, melakukan segala sesuatu yang benar karena dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semangat untuk menjadi agen perubahan, dan kita mohon kekuatan kesanggupan dari Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, supaya kita mampu melakukan perubahan di komunitas kita, di mana Tuhan menempatkan kita. Hidup kita berdampak yang positif bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat sikap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan, yang sangat singkat sederhana. Namun lewat kebenaran firman-Mu itu Tuhan, kami boleh disadarkan dan sekaligus dikuatkan bahwa kami dipilih dan Tuhan panggil untuk supaya kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk menjadi agen-agen perubahan, sehingga kami boleh mengerjakan transformasi komunitas di mana Tuhan menempatkan kami, baik di dalam komunitas keluarga Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan, di dalam keluarga kami pribadi, juga termasuk di dalam keluarga atau lingkungan pekerjaan kami, lingkungan kehidupan kami, tetangga-tetangga di sekeliling kami, dimanapun kami berada, kami boleh terus mencerminkan Kristus, sehingga kehadiran kami boleh berdampak bagi orang-orang di sekeliling, yang pada akhirnya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, biar kiranya Roh Kuduslah yang memeteraikannya, sehingga kami boleh terus menghidupi firman itu dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang tempat dan di segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita sempurnakan ibadah kita pada hari ini dengan memberikan persembahan. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan untuk pemeliharaan rumah Bapa, ataupun untuk pelayanan. Firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sanggup melakukan
Baik, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin menghimbau kita semua untuk hadir di dalam ibadah doa bersama pada hari Jumat pukul 19.30. Dan disitulah kita akan belajar lebih lagi mendalami firman Tuhan, sehingga betul-betul kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan itulah yang akan menolong kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita boleh terus bertumbuh, bertransformasi saudara, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah, baik, sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur buat kesempatan istimewa yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah merenungkan firman Tuhan. Dan di akhir ibadah ini, sebelum kami mengakhirinya, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan Kota Jakarta khususnya dan seluruh Indonesia, di mana saat ini virus COVID-19 varian Omikron sudah mulai meningkat pasien-pasien yang terpapar ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya perkembangan virus ini, penyebaran virus ini boleh terkendali dengan baik ya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan menolong untuk supaya menggerakkan hati bangsa kami, orang-orang di negara kami ini, supaya kembali tetap ketat protokol kesehatan sebagaimana yang diumumkan atau dianjurkan oleh pemerintah kami ya Bapak, demi untuk menghentikan penyebaran virus Omikron yang merajalela saat ini. Kami berdoa khususnya untuk mereka yang terpapar virus corona, virus Omikron ini ya Bapak, biar kiranya Tuhan memberikan pertolongan, kesembuhan lewat obat-obatan yang mereka konsumsi. Ya, dan kiranya Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi mereka, dan terutama untuk anak-anak Tuhan, mereka tetap kuat iman di dalam situasi penderitaan COVID seperti sekarang ini. Bapa, kami juga berdoa untuk para medis yang berjuang untuk menolong mereka yang sakit dan juga merawat mereka yang menderita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan tubuh jasmani mereka dan kesehatan yang baik supaya mereka tetap mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya. Kami berdoa Tuhan supaya juga seluruh rakyat Indonesia boleh segera divaksin, dan tingkat vaksinasi yang sudah cukup tinggi sekarang ini boleh terus meningkat sampai 100% tercapai. Dan juga kiranya Tuhan menolong supaya program vaksin booster boleh berjalan dengan baik, vaksin yang dibutuhkan boleh tercukupkan ya Tuhan, sehingga semua rakyat Indonesia, terutama mereka yang menjadi prioritas, boleh mendapatkan vaksin booster itu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Bapak Gembala sidang kami Pendeta Renaldo Panggabean, kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam studinya supaya semua boleh berjalan dengan baik, di dalam kehidupan pribadinya supaya juga Tuhan pakai dia di dalam pelayanannya lebih dahsyat sehingga dia boleh menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Berkati juga istri dan anak-anaknya, berkati dengan kesehatan yang baik Tuhan, dan berikan perlindungan supaya mereka semua juga terlindung dari virus corona. Terima kasih ya Bapak, kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan melingkupi hati dan pikiran mereka senantiasa. Demikian juga untuk Wakil Gembala kami Pendeta Horasiaan, kiranya Tuhan juga memberkati dia. Berkati pelayanannya di mana Tuhan utus dia untuk melayani, kiranya pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Tuhan juga berkati istri dan kedua anaknya. Tuhan berikan perlindungan dan mereka juga terus dalam keadaan yang sehat dan tercukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Damai sejahtera Tuhan juga turun di atas keluarga mereka. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan jemaat gereja kami secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan kami juga lebih khusus mau berdoa kiranya rencana proses renovasi gedung gereja yang baru boleh berjalan dengan baik Bapak, dan terutama juga kami memohon kiranya Tuhan menolong supaya dana yang dibutuhkan untuk renovasi itu boleh tercukupkan. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA yang akan segera mengikuti ujian akhir. Kiranya Tuhan, terutama juga anak-anak Abah, menggerakkan mereka untuk semangat untuk belajar, mempersiapkan diri, menghadapi ujian, dan pada waktunya mereka boleh menjawab semua soal dengan baik, dan pada akhirnya mereka boleh berhasil lulus dengan nilai yang baik ya Tuhan. Dan kami memohon juga kiranya Tuhan juga yang menempatkan mereka, menolong mereka untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah sebagaimana sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Gereja Rasul Indonesia yang sedang bergumul, baik yang sedang mencari pekerjaan, yang dalam proses penyembuhan sakit penyakitnya, juga yang mungkin menghadapi persoalan-persoalan di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka dan memberikan yang terbaik, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan iman kepada mereka, sehingga mereka tetap melihat dan merasakan bahwa Tuhan dekat dan pertolongan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, untuk Saudara Yohanes, untuk Pendeta Renaldo Panggabean, untuk Ibu Yesi Mulyawan, serta Saudari Jenika Hasan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati dengan umur panjang, Tuhan berkati dengan kejayaan, kemuliaan, dan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Kota Jakarta dan segala kebijaksanaannya, pemerintah negara kami juga Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran pemerintahannya. Kiranya Tuhan berikan hikmat supaya mereka boleh merancangkan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk Kota Yerusalem, bangsa Israel, biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan, Shalom, turun ke atas bangsa Israel dan kota Yerusalem. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami naikkan dengan beralaskan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kalau tidak dapat berdiri, boleh duduk dengan sikap yang tegap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah kepada kehidupanmu dan ingat firman Tuhan bahwa engkau adalah manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus dan jadilah agen perubahan di dalam lingkunganmu, di dalam komunitasmu, di mana Tuhan menempatkan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, terima dan aminkan berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian, mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.